Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanta Zahra dengan NIM 210420005, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi teori sosial mengenai perkembangan teori-teori sosial dari klasik hingga modern, tepatnya teori konflik yang subpokok bahasanya diantaranya yang pertama, substansi teori konflik, yang kedua, keunggulan teori konflik, yang ketiga, kelemahan teori konflik, dan yang keempat, implementasi teori konflik dalam administrasi publik. Teori konflik, atau sering pula disebut dengan paradigma konflik, merupakan kerangka teori yang melihat masyarakat sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang di dalamnya berpotensi menimbulkan konflik ataupun perubahan. Teori konflik merupakan teori yang berkembang pada dekade 1950-an hingga 1960-an sebagai reaksi dan kritik langsung terhadap teori struktural fungsional. Yang pertama, kita akan membahas tentang substansi teori konflik. Teori konflik memiliki sejumlah eksponen yang memberikan kontribusi bagi perkembangan teori konflik. Pandangan masing-masing eksponen teori tersebut diantaranya, yang pertama, Ralph Dendorf mempunyai pandangan tentang stratifikasi sosial bahwa pengelompokan kelas tidak hanya didasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga hubungan-hubungan kekuasaan. Yang kedua, Lewis Kaiser. Dia mendeskripsikan konflik sosial sebagai akibat dari kepentingan-kepentingan kelompok yang saling bertentangan. Dia concern dengan konsekuensi-konsekuensi konflik. Yang ketiga, George Lukács. Dia meminjam ide Marx tentang fetishism of commodity, kemudian memperkenalkan istilah reification dalam semua objek. Konsep reifikasi menunjuk pada kecenderungan orang untuk melihat dampak dari seluruh aktivitas yang dilakukannya sebagai suatu realitas objektif yang berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip yang berada di luar jangkauan kontrolnya. Yang keempat, Randall Collins. Terdapat 3 kerangka dasar pendekatan konflik menurut Collins, yakni yang pertama, manusia hidup dalam dunia subjektif yang terkonstruksikan dengan sendirinya. Yang kedua, manusia lebih dari sekedar aktor individual, mungkin mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pengalaman subjektif aktor. Yang ketiga, manusia selalu berusaha untuk mengontrol pengalaman aktor yang mendorong terjadinya konflik. Yang kelima, Stuart Mills. Berkaitan dengan konflik, Mills mengajukan beberapa asumsi, di antaranya yang pertama, kenyataan sosial menggambarkan kombinasi biografi, sejarah, dan antar bagian dalam struktur sosial. Yang kedua, industrialisasi meningkatkan rasionalitas sosial. Yang ketiga, pengaruh besar dari rasionalisasi adalah peningkatan sentralisasi dan elitisme. Yang keempat, rasionalisasi juga mempengaruhi struktur pekerjaan. Yang kelima, akibat proses ini pada tingkat individu adalah menurunnya rasa kebebasan, rasa ketersaingan, dan rasa rendah hati atau minder. Pembahasan kita selanjutnya adalah keunggulan teori konflik. Apa saja ya keunggulan teori konflik tersebut? Nah, keunggulan dari teori konflik tersebut diantaranya, yang pertama, teori konflik dikembangkan oleh sejumlah ahli untuk mendukung teori lainnya. Sebagai contoh, studi tentang stratifikasi dilakukan dalam kerangka teori feminis. Yang kedua, teori konflik berkembang dalam hubungannya dengan riset historis empiris skala makro, yang merupakan area substansi utamanya seperti gerakan sosial, organisasi-organisasi, dan stratifikasi sosial. Selanjutnya, kelemahan teori konflik.
Adapun kelemahan teori konflik, diantaranya yang pertama, tidak bisa membebaskan dirinya dari bayangan-bayangan teori struktural fungsional. Yang kedua, mengabaikan ketertiban dan stabilitas. Yang ketiga, berideologi radikal. Yang keempat, mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Pembahasan yang terakhir adalah implementasi teori konflik dalam administrasi publik. Teori konflik berorientasi pada struktur organisasi dan lembaga-lembaga organisasi dalam administrasi. Perspektif ini memandang elemen organisasi yang terus-menerus berubah dan masing-masing dalam organisasi berpotensi untuk menciptakan perubahan yang membawa pengaruh besar terhadap administrasi. Sekian tentang teori konflik yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.